Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa drama kasus pembunuhan Ibu Tuti dan juga Mel di Subang, Jawa Barat. Sepertinya masih akan terus panjang. Hari ini Yoris dalam keterangannya di sebuah wawancara YouTube channel mengatakan bahwa Yosep itu ternyata sudah pernah melakukan pernikahan sebelum dengan Ibu Mimin pada saat sedang menikah dengan almarhumah Ibu Tuti. Bahkan Yoris mengatakan bahwa papa itu sudah menikah sebelum dengan Bu Mimin dan juga sudah punya anak. Kalian masih ingat adegan pada saat dulu pernah Yosep itu mendatangi Indra Zainal, kepala desa Jalan Caga, dan juga membuat video, kemudian memberikan pesan, ya menitipkanlah bahwa dalam tanda kutip Yoris adalah putra satu-satunya, yang otomatis ya kita masyarakat saat itu banyak yang banyak yang simpati gitu ya. Sudah nggak ada lagi Yosep punya putra siapapun lagi karena Amel putrinya juga sudah meninggal dunia. Tapi kan itu menurut versi Yosep. Di sini Yoris mengatakan bahwa waktu saya masih kecil, papa itu sempat menikah juga dan juga punya anak sebelum menikah siri dengan Mimin. Wah, ini luar biasa ya. Banyak hal-hal ternyata yang tidak bisa kita judge hanya berdasarkan dari sosial media. Yoris mungkin sudah muak dengan berbagai macam hal yang telah dialami sejak kecil. Karena kan Yoris selalu mengatakan, saya adalah orang yang selalu menghapuskan air mata ibu saya dan juga Amel setiap kali terjadi perdebatan. KDRT ya dan juga bahasa binatang itu sering dikeluarkan Yosep kepada Ibu Tuti, karena pada saat ada perdebatan atau ya namanya juga perempuan ya, pada saat dia dikhianati, ada hal sesimpel apapun yang menyangkut perempuan tersebut pasti akan menjadi konflik. Bahkan Yoris bilang di sini bahwa setiap kali mama saya gitu ya, Bu Tuti, membahas mengenai Bu Mimin dan menghina atau bahkan melawan atau membuat fakta-fakta yang mencengangkan buat dia, Yosep itu nggak segan-segan melakukan kekerasan, bahkan pernah dipukul dengan elbownya, katanya begini, buk gitu. Terus Yoris datang dan membela, sudah begitu. Berarti itu usia Yoris masih sangat muda ya, mungkin masih usia belasan atau bahkan 20-an, karena kan mereka ini sudah menikah siri ya, antara Mimin dan juga Yosep itu sudah 14 tahun kalau sekarang. Sebelum kejadian artinya dikurangi aja 2 tahun, artinya sudah 12 tahun. Terus pada saat mengenai yayasan ini juga hal yang unik teman-teman. Karena apa? Banyak masyarakat kan yang sekarang ini kan berpikir bahwa yayasan itu adalah miliknya Ibu Tuti atau miliknya Amel. Kesannya adalah semua ini hasil kerja keras dari mereka. Kalau kita lihat secara sekilas, karena ini masuk akal, di beberapa tahun terakhir ini sebelum mereka meninggal dunia, memang yang mengurus yayasan itu adalah ya Yoris, Bu Tuti dan juga Amel. Yoris posisinya sebagai ketua yayasan, sementara Amel dan juga Bu Tuti berprofesi sebagai bendahara dan juga sekretaris. Tapi ya namanya juga di daerah kan ya, bukan sebuah perusahaan yang TBK gitu, yang sudah gede banget. Walaupun posisi mereka hanya sekretaris bendahara, tapi kekuatannya karena anaknya ketua yayasan ya semuanya berada di kontrol mereka. Ini terbukti dengan gaji yang disampaikan oleh Yoris bahwa gajinya masing-masing ketiga orang ini rata-rata sudah 10 jutaan rupiah. Bahkan Yoris bilang gaji dia adalah 15 juta rupiah. Ini yang membuat salah satu hal menjadi kecemburuan. Makanya pada saat Yoris mengatakan bahwa sebenarnya yayasan ini tuh bukannya milik Ibu Tuti ataupun juga Amel. Pendiri utamanya adalah Pak Yosep. Pak Yosep dan rekan-rekannya. Kalau kalian cek di yayasan ini kan memang ada siapakah pendirinya. Sebelum mereka mengambil alih tersebut, mereka ini adalah ya Yoris, terus juga Bu Tuti dan juga Amel. Sebelumnya itu yang mengelola adalah Pak Yosep dan juga Bu Mimin ya. Bahkan Yoris pun mengakui Bu Mimin itu kan sempat membantu yayasan dengan menjual perhiasannya. Jadi yayasan itu terbentuk di dalam masa pernikahannya Mimin dan juga Yosep. Jadi mungkin ada yang berpendapat bahwa yayasan itu sudah ada sebelum Mimin hadir. Jawabannya adalah tidak. Jadi setelah Mimin dan juga Yosep menikah siri, di dalam pernikahannya Bu Tuti juga itu baru dibangun. Nah, makanya ada satu hal juga disampaikan oleh Bu Mimin ya beberapa kali di media massa bahwa saya itu dulu pernah terlibat ngebantu merintis yayasan tersebut. Saya dulu gedokin satu-satu rumah warga untuk mencari siswa. Saya bantu semuanya saat itu. Bahkan Yoris hari ini pun mengatakan bahwa nggak cuma ngebantu itu, Bu Mimin juga
menjual emasnya untuk membantu merintis yayasan saat itu. Bahkan Pak Yosep tuh nggak segan-segan mengatakan pada saat Bu Tuti komplain bahwa saya nggak mau ada Mimin di sini atau dia menjabati ini dan itu atau mendapatkan keuntungan. Selalu Pak Yosep bahwa dia bilang Mimin itu ada kontribusinya di sini, sembari mengeluarkan bahasa binatang dan juga kekerasan tersebut. Keributan antara Bu Tuti ya dan juga Pak Yosep itu sudah lama terjadi, dan kalau dibilang ini hanya karena Bu Mimin, ternyata tidak. Sebelum Bu Mimin pun Pak Yosep memiliki istri lain lagi, masih dalam ikatan pernikahan dengan ini. Jadi memang motifnya memang sudah bisa diduga ya masyarakat, ini terkait dengan masalah sakit hati, masalah yayasan. Jadi komplikasi ya. Ya pada umumnya kasus pembunuhan kan ada tiga, umumnya adalah karena sakit hati kan ya. Tapi kan sakit hati tersebut sangat subjektif. Biasanya adalah masalah kalau nggak harta, tahta, ataupun juga wanita. Atau asmara lah ya, jadi biarin no gender gitu. Harta, tahta, atau asmara. Kalau aku lihat dari sini, dugaan masyarakat sudah sangat kuat, ya ini masalah harta. Pertama, hartanya adalah Pak Yosep, Bu Mimin sudah tidak lagi mendapatkan pemasukan sama sekali. Bahkan dengan hobinya Pak Yosep ya, yang suka main golf, tentunya itu bukanlah hobi yang murah bagi sebagian orang. Bagaimana dia bisa mendapatkan dana uang untuk melakukan hobinya tersebut. Terus juga Bu Mimin selalu komplain mengenai uang dari sejumlah sumber, bahwa saya itu hidupnya pas-pasan gitu. Bahkan wawancara Bu Mimin 2 tahun lalu, aku masih ingat, dengan media TV One dan juga Kompas TV, saya itu hidupnya gara-gara kasus ini tuh benar-benar sudah menderita. Ya saya kerja nggak bisa, mau minta ini nggak bisa. Tapi untungnya ada anak-anak saya, ada saudara-saudara saya yang ngebantu ngasih beras, ngasih makan. Dari sini kita bisa melihat bahwa ekonomi mereka tuh cukup hancur ya. Maksudnya kan kalau orang yang memiliki ekonomi baik, kalau ada kasus kita nggak kerja sebulan, 2 bulan, bahkan setahun gitu kita nggak kerja. Tapi kalau ekonomi kita baik, kalau hanya untuk survival, bertahan hidup, harusnya nggak sampai sebegitunya. Tapi ternyata kan keterangan Bu Mimin itu mengindikasikan bahwa untuk makan aja sulit. Ya nggak tahu ini benar atau tidak, karena kan kita tidak bisa mengejudge semua itu hanya dari sosial media. Bisa aja itu semua adalah pencitraan. Kemudian satu hal yang nggak bisa dipungkiri adalah mengenai statementnya Yoris yang bilang bahwa 1 hari setelah terjadinya pembunuhan tersebut, 17 Agustus ya berarti 18, jadi 19 Agustus 2021, Yoris ini diminta untuk nyetir mobil Yaris. Jadi mobil Yaris itu ada di lokasi TKP. TKP itu ada 3 mobil teman-teman. Yang pertama adalah Yaris, itu miliknya Amel. Yang kedua adalah mobil Alphard hitam, miliknya Ibu Tuti, yang bisa mengendarai biasanya hanyalah Yoris saja. Dan ketiga adalah mobil BMW yang sudah rusak, tidak dipakai. Nah, sehari setelah kejadian, tepatnya di tanggal 19 Agustus 2021, Yoris ini diminta oleh oknum anggota polisi yang bernama Arif, yang merupakan anak dari Pak Mul, yang merupakan adik dari Pak Yosep, yang dia itu bertugas di Polsek atau Polres setempat di kawasan Subang, untuk membawa mobil Yaris tersebut. Padahal setelah Yoris membawa mobil tersebut, kemudian dia ditegur sama penyidik, "Loh, kok kamu bawa mobil Yaris ini? Kenapa begitu? Ini nggak boleh, ini bagian dari alat barang bukti." Tapi saat itu menurut Yoris ya, dalam keterangan video ini, ya saya cuma disuruh aja, suruh ngebawa. Nah, ini adalah bagian yang menurut aku adalah sudah dilakukan strategi untuk merusak lokasi TKP. Tipikal kejadian seperti, ya terlepas Yoris terlibat atau tidak ya, tipikal seperti ini tuh kalau aku baca patternnya mirip teman-teman. Misalnya dengan isu Banpol. Banpol adalah bantuan polisi dari warga sipil yang tugasnya adalah membantu polisi. Misalnya Danu yang sekarang sudah menjadi tersangka. Danu itu diminta oleh Banpol menurut versi dia untuk masuk ke kamar mandi untuk menguras bak mandi. Itu kan kalau kita bandingkan dengan Yoris bilang bahwa dia diminta oleh anak pamannya yang juga anggota polisi di sana untuk nyetir mobil tersebut, dibawa ke suatu daerah. Itu kan kita baca patternnya. Ini sengaja kayaknya ya, dugaannya sengaja atas nama ketidaktahuan agar merusak lokasi TKP. Merusak itu ngebuat nggak virgin, agar tidak ada, agar banyak sidik jari atau hal-hal lainnya. Ini juga menjadi salah satu alasan yang membuat kita mengambil possibility pada saat
Yoris masuk ke lokasi TKP sekitar ya setahun yang lalu ya, pada saat Yosep itu meminta polisi penyidik untuk membuka police line di lokasi TKP karena sudah 1 tahun lebih kasusnya mangkrak. Dan pada saat masuk pertama kali setelah 1 tahun di sana, Yoris masuk itu menggunakan sarung tangan. Apakah dia belajar dari peristiwa itu? Nah, gara-gara pattern dugaannya orang tidak tahu bagaimana cara mensterilkan lokasi TKP, ini yang ngebuat kasus ini lama. Ngebuat kasus ini tidak ada titik terang sebenarnya. Baru ada titik terang sebenarnya setelah Danu menyerahkan diri ke polisi. Bahkan keterangan Danu itu juga bukan keterangan yang baru kan, ternyata beberapa bulan setelah kejadian Danu itu sudah mengatakan persis sama yang dia katakan semingguan yang lalu pada saat dia menyerahkan diri. Patternnya sudah mulai kebaca nih teman-teman. Jadi kalau untuk masalah motif nggak bisa dipungkiri bahwa dugaan sangat kuat ini terkait dengan masalah harta, tahta, dan juga asmara. Ya, dari Pak Yosep yang selalu membela Mimin, bahkan melakukan kekerasan menurut versi Yoris, masalah harta juga, masalah asmara juga, ya namanya juga sebuah hubungan ya, mau dia laki-laki atau perempuan kalau diduakan, itu pasti kan sensitifnya luar biasa. Makanya pernah kan Yoris mengatakan bahwa saya itu bersumpah gitu ya mengenai mobil Alphard tersebut. Nggak sudi kalau ada orang lain yang masuk ke mobil Alphard hitam tersebut. Yoris dengan tegas mengindikasikan bahwa yang dimaksud itu adalah untuk istri kedua Pak Yosep, yaitu adalah Ibu Mimin. Jadi kita sudah mulai mengarah nih titik temunya kemana motif penyebabnya. Tetapi sekali lagi, yang menjadi tersangka ini baru 2 yang ditahan, sementara 3 tersangka lainnya itu belum ditahan. Kita nggak tahu alasannya apa. Sebegitu kuatkah mereka, ataukah ini adalah bagian strategi dari Polda Jawa Barat? Hanya waktu yang akan membuktikannya nanti seperti apa. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa semuanya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram dan juga Facebook pageku Dian Jasa Asmara. Sampai jumpa.